Ini juga harus tanda tangan kan? Canda. Pokoknya setiap kali ada tulisan langsung saya hapus ntar. Kalau gitu remote-nya harus di... ntar kasih tahu ya. Ntar kan saya pakai 2 papan. Ntar kan saya pakai 2 papan biar nggak buru-buru juga ngapusnya. Ntar kasih tahu kalau misalnya udah kelihatan sebelah sana atau belum. Buka zoomnya kan? Udah bisa mulai belum? Beneran ini udah bisa mulai? Ya, Iya. ya. Oke. Hai. Eh, waktu adalah sedikit. Eh, hari ini kita respon UTBK. Jadi kalian ada 4 materi pertama. Kalau misalnya semuanya bisa. Kita ntar mulai dengan kalau materi paling pertama ada yang masih ingat apa? Dynamic programming. Yang kedua ada masih ingat? Gimana kalau kita jadi jadi ke Tarzan. Yang ketiga kalian kan Pico. Dan yang terakhir approx. Oke. 4 itu. Tapi karena kita punya waktu 2 jam untuk bahas semuanya, nggak mungkin kita bahas secara detail. Ya. Jadi saran saya, ini masih simulasi, kalian pelajari sendiri. Di dalam contoh, di approximation kalian punya 3 contoh. Itu yang kalian fokusin. Graf, ya. Tadi kita Tarzan atau CC atau komponen atau juga kalian elemen bedanya atau close cycle. Ya, jadi diperhatikan. Cuma biasanya kita pakai adalah SCC. Jadi fokus di situ aja. Untuk epic untuk fundamental teori teori karena kan harus bahas kalian ya bagaimanapun ini mata kuliah kan ada IPA-nya nggak cuma di doang. Oke, untuk DP kita mau langsung belajar dan ini ya sub problem yang banyak keluar terutama dalam bentuk desain. Kenapa paling banyak bentuk desain? Karena ini membutuhkan analisa yang kuat. Ya, kalau analisa kalian nggak kuat di membaca soal, menentukan input output dalam prosesnya, itu bisa berbahaya. Karena nanti di logika kalian membuat algoritmanya itu pasti akan hancur. Jadi, untuk mempermudah cara pengerjaan, saya membuat jembatan keledai. Setiap kali kalian punya masalah, setelah kalian menentukan input, output dan prosesnya atau constraint-nya, sorry, tentuin dulu input output sama constraint-nya secara teliti, habis itu baru lakukan 4 langkah ini. Gambar simulasinya. Ketika kalian bisa menggambarkan simulasi secara tepat, itu akan mempermudah proses kalian melakukan analisa. Nah, yang kedua, buka matanya. Ini penting. Karena yang dilihat dari DP itu adalah pattern. DP sebenarnya itu gampang. Karena polanya itu predictable. Selalu sesuai dari problem set yang kita punya. Nah, untuk orang yang matanya mungkin kayak saya, yaitu manusia MSG atau mata satu garis, mungkin perlu buka matanya lebih besar. Ya. Tetapi lain dari itu, polanya kalian plototin. Ya, cari. Yaitu, lihat polanya.
Setelah kalian menentukan polanya apa, baru kalian bisa kerjain soalnya. Jadi kita punya jembatan terlidah ya, kita mulai dengan gambar, buka mata, lihat pola, dan kerjakan soalnya. Kita ambil contoh dengan salah satu problem yang ada di review. Mungkin yang kelasnya saya ajarin, halo hai, udah sempat dibahas juga ya, karena ini juga salah satu bentuk yang paling umum soalnya. Terus kita juga ada waktu itu ini ya, apa namanya, cul-de-sac, problem cul-de-sac, yang mana itu sebenarnya problem dari lead code. Dynamic fence painting. Jadi di fence painting, kalian akan dihadapkan oleh satu masalah di mana kalian ingin melakukan pengecatan suatu pagar dengan panjang N. Ya. Jadi kalau misalkan punya fence, ya, misalnya kalian punya panjangnya itu dinotasikan dengan N. Jumlah warna itu kita notasikan dengan K. Ya, terserah sebenarnya. Nah, tujuan kalian adalah mencari jumlah pola. Oh ya, remote-nya. Mencari jumlah pola dengan panjang apa bahasa Indonesia fans saya lupa, pagar, dengan ketentuan bahwa dua warna, dua posisi itu maksimal warnanya sama. Jadi kalau misalnya kita punya fence warnanya, misalnya panjangnya 3 nih, ya. Kalau misalnya kita warna 0 sama warna 0, di sini udah nggak boleh warna 0 lagi, karena udah lebih dari 2 kali dipakai. Harus ganti. Misalnya pakai warna 1 atau pakai warna 2. Nah, untuk menentukan ini, kita bisa gunakan sistem jembatan keledai yang kita bikin. Yang pertama, kita bikin dulu simulasinya. Untuk simulasi, akan ada banyak macam atau motif. Untuk fence painting, kita bisa mulai dengan menggambarkan tree. Ya, kita bisa mulai dengan menggambarkan tree. Misalnya kita punya elemen kosong. Tentukan tadi kita punya warnanya ada berapa. Misalnya tadi panjangnya di sini berapa pakai contohnya? 3 ya. Panjangnya 3, warnanya 2. Ya. Untuk warna kita notasikan dengan angka 0 atau angka 1. Ya, supaya mempermudah kita membuat tree-nya. Kan nggak mungkin saya warnain ya, ntar kelamaan. Ketika panjangnya 0, ya kita nggak punya warna apa-apa. Di panjang 1 kita punya 2 opsi, ya atau enggak? Opsinya adalah kita mau pakai warna 0 atau pakai warna 1. Di panjang berikutnya, kalau 0, kita bisa warna apa aja? 0 dan 1. Kalau 1, kita bisa warna apa aja? 0, 1 juga. Sekarang, ketika 0, 0, warna selanjutnya apa? Cuma 1. Tapi kalau 0, 1, warna selanjutnya adalah 0, 1. Kalau 1, 0. 0, 1. Kalau 1, 0. Ketika kita expand dari jumlah pagar yang kita punya, polanya akan miripan sedikit. Misalnya kita lanjutkan, kalau misalnya kita punya panjangnya 4. Ya. Setelah kita punya 001, di bawah sini apa? 01. Ya. Kalau 010, 01. Kalau 011, 0. Ya karena udah satunya dipakai 2 kali. Selanjutnya 100, bawahnya adalah 1. 101. 1 atau 0. 110, 0 atau 1. Sekarang saatnya kita buka mata. Perhatikan bahwa dalam fence painting, tadi constraint-nya apa? Suatu warna bisa digunakan maksimal berapa kali? 2 kali secara berurutan. Ketika kita udah ganti dengan warna lain, warna sebelumnya bisa kita pakai nggak? Bisa.
Jadinya kita bisa sebenarnya fokus ke 3 bagian. Perhatikan bahwa untuk probability yang pertama, itu selalu sesuai dengan jumlah warna yang kita punya, yaitu K. Untuk masing-masing, bisa kita gunakan warna yang sama jumlahnya. Sejumlah berapa? K kali K. Nah, untuk level selanjutnya ini akan menjadi masalah. Kita punya 2 opsi. Tergantung dari 2 warna sebelumnya. Opsi pertama adalah kalau warnanya sama. Misalnya saya tadi kalau 0, 0. Sorry, ya benar, kalau 0, 0 atau 1, 1. Kalau warnanya sama, berarti jumlah warna yang kita bisa gunakan maksimal adalah K min 1. Karena kita nggak bisa pakai warna sebelumnya lagi. Misalnya kita punya warna Magico. Ya, Magico. Warna di pertamanya merah. Yang keduanya merah. Warna ketiga udah gak mungkin merah. Tapi kita punya jingga dan kuning. Jadi terlepas dari pola yang kita punya, terlepas dari bukan terlepas dari K-nya ya. Jumlah warna yang kita bisa gunakan itu pasti berrelasi dengan jumlah K-nya. Karena kita tahu ada satu warna yang kita gak mungkin pilih, ya K-1. Bagaimana dengan opsi selanjutnya? Kalau warnanya beda. Kalau warnanya beda, misalnya warnanya beda berarti kita punya 1, 2, 3 ya. Tadi kita masih punya Magico. Kalau warnanya beda, let's say misalnya merah sama jingga. Opsi di sini ada berapa? Semuanya. Berarti K. Tetapi misalnya nih, kita mau bikin, kan kita mau maksimalin jumlah potensi yang ada. Berarti salah satu-satunya cara adalah bikin warnanya ini sama. Berarti opsi kita terbatas lagi dong. Jadinya kah? Berapa nih? Kalau kita cuma pilih satu warna doang dari sini. Satu. Ya. Dan ini semua bergantung sama di sini. Jadi kalau misalnya kita melihat 2 ke belakang, kita akan kalikan dia dengan K-1. Karena jumlah probability terbesar yang ada di sini adalah K-1. Caranya adalah, untuk kita menentukan, atau kita ntar mengkonstruk dynamic programming, kalian punya 2 cara. Kalian bisa gunakan memoization, berarti top down, atau kalian bisa gunakan bottom up. Kalau bottom up kalian bisa gunakan bisa gunakan iterasi dan tabulasi. Ya, kalian bikin array, gimana namanya? Atau kayak gini dulu. Kalau misalnya kalian dihadapkan antara memoization sama tabulation, kalian pilih mana? Coba, kalau misalnya kalian dihadapkan dengan permasalahan, kalian akan lebih pilih memoization atau kalian lebih pilih tabulation? Ini gara-gara jawaban salah, cuma preferensi aja. Ya, oke. Jadi sebenarnya nggak salah tadi poinnya ya, poinnya udah mati. Kalau misalnya kalian dihadapkan dengan suatu permasalahan, kalau jumlah datanya besar, jangan gunakan memoization. Ingat salah satu kejelekan dari rekursi apa? Sebutannya adalah
Website yang buat kalian Google untuk cari jawaban computer science namanya apa? Stack Overflow. Stack Overflow ada kejadian ketika kalian nggak punya cukup memori untuk menyimpan recursive call kalian. Ketika jumlah n-nya besar, berarti kalian jumlah panggilannya juga semakin besar. Yang mana jelek. Memang akan lebih cepat ketika jumlah n-nya nggak terlalu besar. Cuma ketika n-nya besar, udah nggak mungkin. Makanya kalian gunakan tabulasi. Cuma masalahnya adalah tabulasi salah satunya adalah memang buatnya akan agak lebih susah. Ya. Tetapi karena kita udah tadi ya, udah mengilhami jembatan keledai ini, ya saya gak akan bilang jembatan keledainya apa, kalian bisa langsung desain. Pertama, yang kalian perlu terima adalah, sorry, ini agak spooky ya. Yang perlu kalian terima adalah jumlah warna sama panjang pagar. Karena itu akan menentukan kalian punya solusi. Tadi kita udah define, kalau misalnya probability untuk panjang pertama itu sesuai dengan jumlah warnanya, yaitu K. Misalnya kita bikin array, ya. Tadi kan panjangnya 3, atau bikin 5 aja ya, biar bisa kelihatan. 0, 1, 2, 3, 4 yang kegedean. Ya udah, 4 maruk soalnya, ya. Kita tahu probability di sini tadi sebesar apa? K. Probability di 1 itu sebesar apa? K kali K. Untuk 2 dan seterusnya, kita akan melakukan analisa sebelumnya berdasarkan 2 probability tadi. Kalau warnanya sama atau warnanya beda. Terlepas dari yang mana, kita akan tetap menggunakan K-1. Jadi, kita lihat dulu nih. Dari 2 sebelumnya, karena itu artinya warnanya beda. Di sini kita akan lakukan dari jumlah array, nilai dari array ke 0 dikalikan dengan K-1. Terus kita masih ada yang sebelumnya nih, yaitu pakai A ke 1 dikali K-1. Lalu dijumlah. Ini nilai yang kalian akan gunakan untuk menentukan jumlah probability untuk di posisi kedua. Terus posisi ketiga gimana? Sama. Cuma bedanya kalian akan lihat 2 sebelumnya. Menggunakan 1 dan 2. Artinya, kalian bisa gunakan rumus, ya, K-1-nya akan tetap sama. Ya, K-1-nya akan tetap sama, tetapi untuk mulai dari poin kedua dan ke belakang, kalian bisa gunakan A, karena kita akan melakukan iterasi, ya. Kalau kalian mau gunakan memorization juga boleh, konversinya nggak terlalu ribet, cuma kalau di coding, tabulasi lebih cepat. Jadi kita punya, let's say ini adalah index, ya. Kalian akan bikin A I-1 dikali K-1 ditambah A ke I-2 dikali K-1. Jadi ini manual, ini dibikin dynamic programmingnya. Yang kalian ambil adalah A ke, bukan A ke I, A ke N. Atau M-1 ya, karena kan tadi indeks. Ada banyak variasi lain, misalnya kemarin Nikul Desak permasalahannya itu adalah jadi kalau di lingkaran, misalnya ya, di lingkaran ini let's say kita punya beberapa titik poin. Di titik poin mereka punya nilai. Ya, misalnya nilainya positif. Kita mau dari sekumpulan titik ini kita ambil ya sekumpulan nilai di mana kalau misalnya kita udah ambil, tetangganya kita nggak boleh ambil lagi. Jadi kalau misalnya kita ambil titik sini, kita nggak boleh ambil yang ini. Tapi kita harus ambil yang ini boleh. Boleh di skip nggak? Boleh aja.
Tergantung dari apakah dia sudah mencapai optimal value atau enggak. Ya, ini juga termasuk dynamic programming. Untuk representasinya kita bisa bentuk dalam array. Ya, cuma nanti untuk logikanya akan tetap sama. Gunakan aturan yang sudah ada. Gambar dulu simulasinya, gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan optimal solution. Itu pada pasti dikasih tahu. Ya, miripan dengan objek. Lalu buka matanya, cek dulu ada pola atau enggak. Pasti ada pola. Kalau ada pola, analisa gimana cara buatnya. Setelah itu baru kalian kerjakan soalnya. Oke? Itu untuk dynamic programming. Satu-satunya pesan yang saya bisa sampaikan untuk dynamic programming terutama itu adalah harus banyak latihan. Karena variasi soalnya nggak ada yang bisa tahu. Nah, dan variasinya nggak cuma angka doang. Kalau nggak salah di kalian itu di sesi ketiga atau kedua, sesi tiga ya. Sesi tiga kalian dari dynamic programming itu ada string. Ada yang masih ingat? Apa? LCS. Ya. Di LCS kita menggunakan tabel, ya. Dan cara kita membuatnya pun juga lumayan kompleks. Tetapi pahami aja konsepnya, karena yang paling penting adalah gimana cara kalian bisa mendesain. Kalau kalian ntar disuruh misalnya bikin algoritma, atau sorry bukan algoritma, iya sorry mungkin algoritma atau pseudocode, kalau berantakan dikit gak masalah. Yang penting konsepnya dapat dulu, karena itu biasanya nilai beratnya. Kalau misalnya flow dari kalian punya pemikiran salah, biasanya codingan sebagus apapun, ya salah. Cuma kalau misalnya flow-nya benar, tapi codingannya ya sudah lah, kan kita juga tahu ya, ujiannya ujian tertulis. Jadi lebih gampang dimaklumi. Untuk problem yang berdekatan dengan LCS eh, yang ada di kita itu adalah LPS atau longest palindromic subsequence. Saya udah bahas yang ini ya, yang di kelas saya. Hah? Oh ya, kelas kalian belum, kelas kamu udah ya. LPS. Udah, maaf ya. Dan untuk semua yang belum, mohon maaf. Em, tapi kira-kira nih, saya gak akan bahas secara detail. Kalian udah tahu, udah pada paham LCS belum? Longest common subsequence, ada yang masih hafal? Masih? Coba kita refresh sedikit. Kalau LCS, kalau hurufnya sama apa yang terjadi? Kalau hurufnya sama di LCS apa yang terjadi? Di LCS, kalau hurufnya sama, jika diberikan dua buah string, apa yang terjadi? Jangan pasrah gitu dong. Apa yang terjadi kira-kira? Di tabelnya, ada yang masih ingat? Huruf. Huruf. Kan kalau misalnya LCS kan kita lihat per huruf. Mm-mm. Apa yang kita simpan? Bukan? Jumlah karakter yang sama yang kita simpan. Nilainya dapat dari mana? Dari mana? Plus satu dari mana? Plus satunya dapat dari mana nilainya sebelumnya? Nilai sebelum kan ada tiga arah kan? Ada kiri, atas, sama kiri atas. Yang mana? Kiri atas. Longest common subsequence pertanyaannya apa dimintanya? Coba baca PPT lagi. Ya, jadi dari kiri atas, kalau kita lihat tabelnya,
Kalau misalnya kamu mau, misalnya nih, kamu mau stringnya, berarti kalian harus bikin 2 tabel supaya kalian juga bisa backtrack. Yang satu menyimpan length-nya, dan yang kedua adalah untuk menyimpan arahannya. Makanya kalau misalnya kalian lihat di PPT, bentukan dari longest common subsequence itu adalah dalam bentuk papan, ya, di mana ini string 1, ini string 2. Untuk inisialisasi kita selalu mulai dengan 0 semua. Dan di isi tabel kalian itu ada ada 2. Yang pertama adalah nilainya, dan yang kedua adalah direction-nya. Kalau hurufnya sama, yang kita lakukan adalah untuk direction kita ambil ke atas kiri. Karena kita move on dari dua-duanya. Yang kedua, value dari kiri atas kita plus 1. Tapi kalau beda, kita cek dulu mana yang lebih besar. Antara atas atau kiri. Yang lebih besar itu yang menjadi arahnya kita. Kalau lebih besarnya ke kiri, ambil kiri. Kalau lebih besarnya atas, ambil atas. Kalau sama gimana? Kiri. Ya. Jadi nilai tergantung dari poin sebelumnya. Nah, kalau misalnya kalian udah bisa kerjakan LCS, kalian bisa kerjakan longest palindrome subsequence. Nah, caranya gimana? Saya akan tinggalkan untuk imajinasi kalian. Enggak sih, ini sebenarnya cepat sih. Ya. Cuma permasalahannya adalah syarat kita mengerjakan longest subsequence ada apa? Syarat untuk mengerjakan longest common subsequence itu apa? Bukan. 2 string. Kalau cuma 1 string, kita mau samain dengan apa? Ya kita gak ada bahan komparasi. Sama kayak kalau kita mau pacaran, kita mau selingkuh, ya kita gak bisa bilang mana pacar yang lebih baik kalau kita cuma punya 1 pacar doang. Ya kita harus punya 2 pacar dulu, baru kita bisa lakukan perbandingan. Nah, kalau misalnya kalian cuma punya 1 string, berarti kalian harus punya apa sekarang? Cari apa? String keduanya. Ya sama, kalau kita mau melakukan perbandingan antara pacar, kita harus punya pacar kedua dulu. Nah, tugas kalian adalah cari string keduanya itu apa, kerjakan LCS seperti biasa. Itu untuk mengerjakan longest palindromic subsequence. Dan DP ya, variasinya banyak tadi ya. Kita ada karakter, string, dan kita juga ada numerical. Ada yang mau ditanya dulu mungkin terkait dynamic programming? Ya? Yang mana? Oh, sorry. Buset 11. Kita baca satu-satu kayak jurnal ya. Maaf, aku ingin nanya, aku kurang paham dapat dari mana angka 0 dan 1. Oke. Angka 0 dan 1 itu warnanya ya Clementius Edward. Jadi kan tadi kita setnya K-nya sama dengan 2 warnanya. Jadi kita punya angka 0 dan 1 untuk merepresentasikan masing-masing warnanya. Kalau misalnya mau pakai warnanya 1, 2 juga boleh, AB juga boleh. Ya. Jadi ini cuma masalah penulisan doang. Ya, kalau gambar kalian bebas ya. Toh juga kalian saya gak akan lihat gambarnya kalian seperti apa. Itu persyarat pewarnaan pagernya harus satu warna beda atau gimana polanya. Untuk defense painting ya umumnya adalah satu warna. Kalau udah dipakai 2 kali, gak boleh dipakai lagi. Ya, tetapi ketika kita sudah ganti warnanya, warna sebelumnya bisa kita pakai lagi. Jadi misalnya kayak tadi, hitam, putih, kan hitam-hitamnya, udah hitam. Nggak boleh hitam lagi, tapi harus putih. Nah, setelah putih, kita boleh warna hitam lagi. Ya, jadi yang penting warnanya nggak boleh dipakai lebih dari 2 kali. Secara berurutan. Oke. Kak, boleh difotoin papanya, tadi udah. Oh, itu juga ada ya. Time complexity, oke. Kurang ngerti logiknya. Nicholas Rizal masih dibutuhkan atau tidak? Ini tujuan akhirnya time complexity atau gimana? Biasanya yang kita cari adalah solusinya. Tapi nanti tergantung. Ya, bisa aja nanti dari codingan kalian ditanya time complexity-nya berapa.
Untuk cara analisanya itu balik lagi ke sebelum UTS. Ya. Mungkin yang dari di kelas ini ada yang mau ditanyakan? Aman, oke. Mantap. Aman? Ya? Yang mana? Ini. Kita balik ke situ dulu ya. Tadi kan kita udah bikin definisi kalau misalnya ada dua kemungkinan ketika kita punya suatu sequence mulai dari kedua. Kalau misalnya warnanya sama, sama warnanya beda. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau simplifikasi rumusnya bisa juga kalian bisa bikin A0 tambah A1 kali A-1. Ini bisa juga. Ya, karena kita tahu K-1 itu didapat karena ada probability bahwa warna yang kita udah gunakan gak boleh dipakai lagi, makanya kita tulis K-1 di sini. A0, A1 didapat dari dua kemungkinan di sini nih. Kalau warnanya sama, sama kalau warnanya beda. Gimana cara kita tahu warnanya sama atau warnanya beda? Dari dua sequence sebelumnya. Kalau warnanya sama, berarti kita lihat dari yang pertama aja. Karena warna kedua pasti mengikuti. Tapi kalau warnanya beda, tadi kan fokus kita adalah kita mau bikin warnanya sama supaya bisa memaksimalkan probability. Makanya kita lihat dari sebelumnya aja, karena warnanya beda. Makanya kita punya A0, kita punya A1. Sama, dua-duanya akan dikalikan dengan K-1. Gimana? Oke. Jadi, atau enggak gini deh. Misalnya apa ya? Star. Saya pikirin dulu supaya enak gimana. Hmm. Oke, sini aja. Sebelumnya kita tadi definisiin, taruh kanan aja ya. Ini tadi K, ini K kali K. Ya kan? Sekarang kita menentukan ini. Misalnya, kita lihat kalau warnanya sama berarti kan sekuensnya kayak begini. Ya. Di sini ya ada berapa macam? Ada dua. Ada satu, ada dua. Ya. Untuk mewarnanya, untuk mewarnakannya, itu kan kita nggak bisa ambil lebih dari K-1. Karena K-nya itu udah warna yang kita gunakan kan. Terus ini kan sama nih. Berarti kita punya K-1.
Nah, tapi jumlah polanya yang kita bisa gunakan itu berdasarkan dari jumlah warna yang ada, ya enggak? Berarti kita bisa bilang di sini adalah K kali K-1. Ya, K kali K-1. Nah, kira-kira K-nya dapat dari mana? Kalau misalnya ini kita ambilkan, kita carinya kan level 3 nih. Udah kayak makan geprek aja ya. Dari level 3. K itu level berapa? Dapat value-nya. 1. Berarti ini level 1. Terus kalau gitu yang warnanya sama. Sorry, kalau warnanya beda. Tadi kita punya ini, sama kita punya ini. Ya enggak? Itu yang warnanya beda. Balik lagi, warnanya kita bisa tentukan tadi kita akan gunakan K-1. Tapi jumlah variasinya itu seberapa banyak? K kali. Nah, kakak kali kali ini berapa di level berapa? 2. Kita melihat satu level sebelahnya. Sekarang kita level 4. Ya. Biasanya kalau level 4 kalian makan PSP itu jumlah cabenya 20. Ada makan PSP di sini mungkin? Oh, keren tuh apa yang PSP? Oh, ya di sini nggak ada ya? Ah, iya. Apa di sini geprek yang pakai level? Nggak ada ya? Oke. Tadi ini level 1. Tadi kan kita udah definisi ya untuk level 3. Sekarang kita lihat yang level 4. Di level 4, kita bisa lihat dua sebelumnya. Jadi mulai dari level 2, level 3, dan level 4. Sama cara carinya. Kita cari dulu yang sama. Jumlah yang sama itu ada mana aja? Di sini ya. Satu, satu. Ini beda, ini beda. Terus ini sama. Ini sama nih. Satu. Terus kita punya dua. Ya. Otomatis karena sama tadi kita gimana? Warna yang bisa digunakan adalah sebenarnya kami satu lagi. Karena fokus kita adalah pada warna yang sama, kalau warnanya sama, berarti kan kita bisa lihat dari pola yang menentukan warnanya siapa. Kalau misalnya kita punya nih, misalnya 001. Kita tahu warnanya sama karena yang menentukan warnanya sama adalah warna pertama. Makanya kita lihat yang warna pertama aja. Berapa kombinasinya tadi bisa di-generate dari warna pertama yang sama. Jumlahnya akan sesuai dengan sebelumnya. Kalau tadi kita punya K sama K kali K, berarti sekarang kita ada lihat di level ke berapa? 2. Berarti kalau level kedua berarti kita punya K kali K. Karena berdasarkan levelnya. Ini kalau yang sama ya. Ini kalau sama. Sekarang kalau beda, tetap sama. Ya, kami satu. Cuma kalau misalnya beda, dan kita mau memaksimalkan probability, misalnya 0,1. Ya, kita bisa tahu warna 3 itu sama dengan warna sebelumnya kalau kita tahu warna keberapa. Warna keduanya sama. Berarti kita harus ambil level sebelumnya. Nah, di sini warna sebelumnya tadi kita dapat dari warna dari ini untuk level 4 ya. Dari level dari level
Ayo dong, saya anxiety nih di depan nih. Nggak juga sih. Berapa? Dari level 3. Ya. Nah, maka dari itu, kita udah punya dua rumus kan? Karena kita selalu lihat dua sebelumnya. Kalau sama, sama kalau beda. Dari dua nilai ini, tinggal dijumlahkan, dan itu hasilnya. Sama, kalian bisa tulis tadi pakai rumus misalnya nih. Kalian bisa pakai tulis yang panjang tadi, atau kalian bisa bikin em, komutatifnya. Berarti kalian bisa gunakan tadi A min I min 1 tambah A I min 2 kali K min 1. Ya terserah kamu pakai rumus yang mana. Harusnya nilainya sama. Ada yang mau ditanya dulu? Aman? Untuk sementara? Oke. Kalau aman kita langsung pindah ke SCC atau graph. Ya. Kalau di graph, biasanya kalian akan di sorry. Mana? Oh, iya. Ketika kalian punya SCC, kalian bisa kan diberikan graph seperti ini. Yang kiri udah ya? Ya. Kalian misalkan diberikan graph seperti yang ditampilkan di sini. Nah, sebelum kita mengenal Tarzan, untuk kita mengerjakan SCC, yang paling umum kalian gunakan adalah menggunakan teknik DFS. Ada yang tahu kepanjangan DFS apa? Def, ya. Atau kalau mau lebih panjang lagi, DFS itu panjang, ya. Nah, ya depth first search. Masalah menggunakan depth first search itu adalah nggak konsisten jawabannya. Kita maunya algoritma itu menghasilkan hasil yang konsisten, ya. Masalah dari DFS adalah misalnya kita punya directed graph seperti ini. Kita mulai dari A. Kalau kita pergi ke B, hasilnya bisa berbeda ketika kita pergi ke D duluan. Nah, itu gak bagus. Karena setiap run, berarti kita terlalu rely terhadap probability. Untuk mengatasi hal ini, makanya kita tambahkan beberapa hal. Memang di DFS kita udah menggunakan yang namanya stack. Ya. Tetapi dengan tambahan di SCC atau Tarzan, itu kita punya hal kedua yang kita sebut sebagai low link level. Untuk low link level, kalian bisa mulai dari 0 atau bisa mulai dari 1. Sesuaikan saja dengan kalian mulai ID-nya dari mana. Kalau ID kalian mulai dari 0, low link level kalian mulai dari 0. Ya. Jadi kalau misalnya kita simulasikan, saya akan panjang-panjang juga di sini. Kalau kita mulai, enaknya Tarzan, kalian mulai dari mana aja, hasilnya akan sama. Misalnya kalian mulai dari A, akan sama hasilnya ketika kalian mulai dari F. Atau misalnya kalian mulai dari G. Sama. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, kalau misalnya kalian nggak ketemu neighbor sama sekali setelah kalian melakukan SCC, yang kalian lakukan adalah pindah ke tempat baru. Pindahnya ke mana? Bebas. Misalnya, ya kita ambil contoh misalnya, apa ya? Ada nggak ya yang langsung ke kunci? Oh, nggak ada ya. Yang langsung ke kunci itu ada di contoh sebelumnya.
Eh, oh bisa. Bisa. Misalnya kita mulai dari ujungnya ke H. Oke, kita mulai dari H misalnya. Ya. Ketika kalian mau lakukan SCC, kalian harus siapin dulu stack-nya. Ya. Tadi kalian mulai dari H, berarti kalian taruhannya di sini. Di sini, tulis ID-nya berapa sama lowlingnya berapa. Saya nggak bisa tulis di sini, jadi mungkin saya pakai pensil. Di sini bisa pakai star ya. Bisa nggak di sini? Oh, bisa. Nah, misalnya, oke, ya, ID-nya 0, lowlingnya 0. Ya, ini kalian taruh. Setelah itu, kalian kan punya pilihan nih. H punya tetangga nggak? Ada tetangga lain yang bisa kita pacarin nggak? Ada. Siapa aja? Ada F, ada G, ada I. Terserah kalian mau yang kemana dulu. Misalnya kalian mau kemana? Mau ke F dulu? Oke, oke. Sekarang kita pergi ke F. Ya, Oh, masukin kok. ke stack. Sebelumnya kan kita punya ID-nya 0. F berarti ID-nya berapa? 1. Loading-nya samain. Ya. Ketika kita baru mengunjungi node baru, ID sama dengan loading. Ya. Terus F, ada nggak? F itu bisa pacarin orang lain nggak di sini? Tanahnya. Ada ke I. Ya. Taruh I di sini. ID-nya jadi 2, loading-nya jadi berapa? 2 juga. Ya. I punya tetangga nggak yang bisa didatangin? Ada pacar yang bisa didatangin nggak? Panahnya kemana nih I? Ke H. Bisa nggak? Dapat restu nggak? Enggak. Kenapa nggak dapat restu? Karena mengulang hanya ada di stack. Ya, jadi kita nggak bisa mempacari pacar yang sudah dipunyai orang lain. Ya, jadi kita nggak bisa selingkuh di sini. Seenggaknya di SCC. Kalau di lain-lain saya nggak tahu ya. Karena kita nggak bisa datengin si H, berarti I nggak punya tetangga dong. Dia sendiri, dia single, dia jomblo. Ya, waktu ntar Valentine dia sendirian, waktu Natal dia sendirian, tahun baru juga dayanya sendirian. Jadi kita harus balik, lihat yang lain. Ya, berarti I kita bisa selesai. Sebelum kita bilang I selesai, yang kita lakukan adalah update. Ya, update siapa yang bisa kita selingkuhin. Nah, lihat dari tetangganya si I. Tetangga I itu punya siapa aja? H. Cari semua tetangganya, mana low link yang paling kecil. Coba, low link yang paling kecil siapa? Si H dengan nilai 0. Berarti update dulu jadi 0. Ya. Sekarang, kalau kita udah update low linknya, cek dulu ID sama dengan low link atau enggak. Sama enggak? Enggak. Jadi move on dulu. Sekarang kita punya F, ya. F udah gak bisa punya pacar lagi, ya cukup satu doang. Ya, dia gak bisa ke C karena F gak suka C, tapi C suka F, ya cinta bertepuk sebelah tangan. Siapa di sini cinta bertepuk sebelah tangan? Atau cinta tak terbalas? Siapa yang diputusin waktu Natal? Gak ada, bagus. Ya, karena udah gak ada lah yang bisa lagi yang bisa dipacarin, berarti F harus update. Update low linknya. Sekarang, low linknya harus jadi berapa? Jadi 0 karena coba low link siapa yang kita ambil? Low linknya si I. Ya, karena F gandengan sama I. Walaupun I-nya gandengan sama H. Ya, cinta tak terbalas. Si F. Siapa yang di sini? Oh, tadi udah ditanya ya. Jadi. Oke, sekarang H. Masih ada yang bisa dipacarin nggak?
Masih. Ya. Selama masih ada, jangan update dulu. Ataupun ngecek kondisi. Ya. H kita cek ke G dulu. Ya. Cinta bertepuk sebelah tangan lagi. Ini memang grafnya suka ini ya, NTR. G. Sebelumnya kita punya angka ID-nya 2. Berarti di sini G-nya ID-nya berapa? 3. Ya. Lollingnya juga 3. Terus, supaya cepat saya langsung aja ya. D, 4, 4. D gak bisa ke A, bisa ke H. H ada di stack. Sorry, saya belum tambahin di sini stacknya. Tadi habis dari I, kita ke G dulu. Habis itu baru kita ke D. Jadi IGD. Ya, sama kayak saya waktu tahun kemarin. Saya ke IGD. Ya, di D, gak ada yang bisa saya selingkuhin lagi. Karena H udah ada di stack. Artinya saya harus refleksi. Saya harus update low link. Ya, low link terendah dimiliki oleh tetangganya si D, yaitu si H. Nilainya adalah 0. G udah gak bisa pacarin orang lain lagi. Ya, opsinya udah habis semua. Makanya dia harus refleksi, update low linknya. Low linknya lihat di D. D itu 0. Ya, berarti G-nya juga jadi 0. H, ya. H bisa ke I nggak? Nggak bisa karena I-nya ada di stack. Jadi dia H juga nggak bisa lihat si I lagi. Ya, walaupun cintanya terbalaskan, tetapi dia suka selingkuh. Ya, karena dia udah selesai selingkuhnya, ya, berarti kita udah cek semua possibility. Sekarang kita bisa self reflection. Self reflection kita lihat antara tetangganya tadi ada F, G sama I. Low link level terkecil siapa? H bisa, F bisa, G juga bisa, I juga bisa, sama 0 semua. Berarti nggak ada update. Terakhir, ID sama dengan low link, ya atau enggak? ID sama dengan low link di H-nya. Sama. Artinya, kita akan bikin SCC nomor 1, ya. SCC nomor 1 didapat dari stack, kita pop sampai ketemu H, pop juga dianya. Artinya kita punya SCC1 adalah D, G, I, F, H. Ini SCC1 kita. Artinya H itu punya 4 selingkuhan. Ya, saling pacar-pacaran. Ya. Nah, kan kalau kayak begini, kita nggak bisa kemana-mana lagi, ya nggak? Kita nggak bisa ke E karena nggak ada arahnya untuk ke E. Untuk kita bisa keluar dari H, kita perlu reset. Ya. Nah, tadi kan saya sempat bilang, kalau misalnya kalian nggak bisa lanjut lagi, mulai random. Di sini juga sama. Kalian bisa mulai, ya karena di sini udah dijadiin SCC, kalian punya 4 titik lainnya yang bisa kalian gunakan untuk memulai SCC lagi. Misalnya kalian mau mulai dari B, boleh. Kalian mau mulai dari E, boleh. Ya, yang penting jangan mulai dari 0, karena ini bukan pom bensin. Ya, dan juga kalian udah pakai 0 untuk H. Ya, nah itu konsep dari SCC. Jadi dengan adanya kita tambahan si identitas low link ini, kita bisa membuat SCC yang lebih konsisten. Terlepas kita memulai dari mana. Kenapa? SCC-nya diri sendiri. Dia happily single. Ya, ABC, sorry, ABE, C, dan yang ini sisanya. Ya, C-nya di sini adalah yang orang-orang yang kalau bikin status di WhatsApp tuh saya bukan jomblo, saya single seumur hidup. Ya, jomblo itu nasib, single itu choice. Yang kayak gitu. Siapa yang di sini single by choice? Single by choice. Atau jomblo karena nasib siapa? Boleh angkat tangan? Gak ada. Oke. SCC dulu ada yang mau ditanya atau enggak? Oke. Saya mau cerita tentang teman saya yang single, tapi rupanya saya baru sadar saya sendiri yang single, jadi saya nggak bisa cerita apa-apa.
Karena kan kalau misalnya kita lagi cerita ya, itu kan biasanya membanggakan diri sendiri. Siapa yang dibanggakan single tuh siapa? Nggak ada. Yang penting ketahuan aja mana ID biasanya yang diminta itu kasih tahu low link setelah update sama SCC-nya siapa aja. Siapa? Ya iyalah. C itu SCC. Cuma sendiri aja elemennya. Tetap SCC. SCC 1 itu tadi ya D, G, I, F, H. SCC 2 tergantung dari mulai dari mana. Kalau mulainya dari C berarti C. Terus ada SCC ketiga kita A, B, E. Untuk low linknya cari sendiri. Pop dari paling terakhir, ketika ID sama dengan low link, ketika kita sudah cari semua selingkuhan, sama kita udah self reflection, baru kan kita cek dulu tuh ID sama dengan level iya atau enggak. Nah, ketika ID sama dengan low link, dari stack pop sampai ketemu huruf yang kita cari, yang ID sama dengan level. Karena di sini ID sama dengan levelnya itu si H, berarti kita akan pop sampai H dan hanya juga ikutan di pop. Makanya di sini D, G, I, F, H, pop semua. Yang mana? A, B, C, E. Iya, tergantung. Abis mulainya dari mana dulu? Mulainya dari A. Mau ke mana? Berarti kan coba bisa ke B kan? A selingkuh ke B. B bisa udah punya 2 selingkuhan. Bisa ke C, bisa ke E. Mau ke mana dulu? Ke C. C punya selingkuhan nggak? Enggak. Self reflection. Bisa update low link nggak? Nggak bisa kan? Karena F udah punya si D. Walaupun dia suka selingkuh, dia nggak bisa selingkuh dengan orang lain juga. Ya, ini selingkuhannya selingkuh sekali aja. Self reflection. Kalau udah self reflection sama ID sama dengan low link, pop. Makanya di sini popnya cuma C doang nantinya. Ya, single forever. Sorry, single by choice. Habis itu kan C udah selesai nih. B bisa ke E kan? Kita cek E-nya, E cuma bisa ke A. A udah didatengin. Masih tapi di dalam stack. Berarti kita update dong E-nya. E-nya menggunakan low link si A, B menggunakan low link si E, karena E dapat dari A, A-nya nggak perlu update karena nilainya udah dipakai semua. Ujung-ujungnya akan pop A dari E, B sama A. Ya, jadi di sini selingkuhnya tetap ada aturan ya. Saya nggak tahu deh selingkuh yang nggak ada aturan contohnya kayak gimana, karena saya belum pernah selingkuh. Kenapa saya pernah selingkuh? Karena saya belum pernah pacaran. Single by choice. Tenang aja. Kalau, oh ya, sorry, kenapa ada yang angkat tangan? Kok mau nanya kok? Halo kok? Oh ya, tenang aja. Walaupun dari tadi saya menggunakan konsep selingkuh, Halo. kalian jangan selingkuh untuk memahami ya. Syarat untuk memahami ini nggak perlu selingkuh. Jadi jangan. Ntar saya jadi apa role model kan jelek kelihatannya. Ya ini siapa namanya? Boleh? Nicholas Tristan. Boleh passwordnya apa? Ya. Pak mau nanya itu syarat buat nyari Oh, rute di sorry. grafnya itu apa Ya. aja ya kalau misalnya pakai Syarat rutenya apa aja ya? Rute di graph. Oke. kalau pakai Tarjan algorithm Iya ya. jadi soal. Jadi begini. Syarat rutenya adalah sorry, ini rute apa dulu nih? Kalau rute SCC kemana aja bisa. Cuma kalau kita menentukan mau pilih yang mana, bebas. Misalnya tadi kita mana ya? Misalnya tadi kita dari H, ya. Kan kita punya opsi untuk selingkuh ke siapa? Kita bisa selingkuhin F, I, atau G. Untuk SCC, kalian bisa kemana aja. Ya, kalau mau ke H dulu, kalau kalian mau ke G duluan, kalian mau ke I duluan, itu sama aja.
Untuk penulisannya pun juga sebenarnya nggak masalah. Misalnya kalian SCC-nya tulisnya itu HFIGD. Itu juga nggak masalah. Yang penting isinya, elemen dalam himpunan SCC-nya itu benar. Itu yang penting. Itu saya di kamera, hai. Kenapa? Nicholas Justin, hai. Kok. Halo? Gak ada suaranya. Halo? Halo? Oh, sorry. Coba lagi. eh Nicholas Justin. Oh, Halo berarti kok? C Halo? itu gak masuk SCC. Masuk. Oke, gini aja ya kita simulasiin lagi. Sorry, kita lanjutin simulasinya. Ya, tadi kita mulai dari A. Ya, sebentar. Ini warnanya oke. David, ntar dulu ya. Kita kelarin dulu SCC-nya. Jadi kita tadi punya 4. Oh, sorry, kita mulai dari A ya, misalnya. Kalian bisa bebas, kalian mau kemana aja boleh. Misalnya kita ke A 5,5, B 6,6 karena cuma punya satu selingkuhan. 6 bisa ke C ya 7,7. Cek nih, C nggak bisa selingkuh karena F udah milik SCC1. Berarti self reflection. Ada nggak tetangganya yang bisa kita contek low linknya? Nggak ada. Ya. Berarti setelah kita cek low linknya, sorry kita update low linknya, kita cek ID sama dengan level atau enggak. Karena enggak, sorry, karena sama, ya berarti kalau kita lanjutin stack ya, tadi kan kita punya A, B, sama C. Ya enggak? C-nya kita pop, langsung jadi SCC2. Isinya adalah C. Tapi kita belum selesai, masih ada ini ya. Mana nih warna yang enak buat dilihat? Oke, ya. Terus kita bisa lanjut ke sini 8,8 ya. Jangan lupa masukin ke E sini ya. Terus kita lihat E cuma bisa pacarin A, tapi A ada di stack, berarti kita nggak bisa, nggak ada tata tanggal lagi ya karena H-nya juga udah dipakai. Otomatis ya kita update low linknya. Low linknya 8 itu kita ubah karena low link terkecil adalah 5. 6 juga sama, jadinya 5. A kita nggak bisa cek lagi nih karena A kalau kita lihat nggak ada update. Ya jadi sebenarnya nggak masalah kalau kita mau update jadi 5 nggak masalah. Setelah itu kita cek ID sama dengan low link atau enggak. Sama. Jadinya kita punya SCC ketiga. Jadi ini SCC-nya ya, Justin. Jadi arahnya nggak ngaruh. Kok? Kalau misalnya tadi ke E duluan nggak masalah kan. Kalau misalnya kita tadi ke E duluan dari B, ujung-ujungnya kita bikin ABE. Tertutup. Side. Tinggal sisanya C. Nah dari situ ntar baru apa namanya sama prosesnya. Ya cuma beda nilainya, cuma beda angkanya doang, ID sama low linknya. Oke. Kenapa Justin masih angkat tangan? Kok itu EBA atau gimana? Soalnya kan ya STC1 kan dari belakang ke depan. Tunggu. Maaf. Kurang kedengeran. Kalau ini gimana? Coba. Oke, coba. SCC3 itu ABE atau EBA sama aja, cara nulisnya sama aja. Yang penting ada A, ada B, ada E. Mau tulisnya BAE juga boleh. AEB juga boleh. Yang penting hurufnya, isi hurufnya. Ya, urutan nggak ngaruh.
Oke, Justin, aman ya? Atau masih ada pertanyaan lagi? Gimana, Justin? Aman, oke. Sekarang kita masuk ke permasalahannya si David Christian. Pak, Romi, aku mau tanya. Kalau dosen aku ajarinnya, kalau awalnya kan tadi dari H, habis itu ke G, D, ketemu lagi H. Kalau dosen aku ajarinnya dia langsung backtrack. Kok karena ketemu H lagi. H ada di dalam stack. Jadi yang benar yang mana? Kalau misalnya kita lihat dari kalau misalnya kita lihat dari algoritma, kalau saya masih ingat benernya, itu dia tetap harus ngelakuin update dulu, ya. Start. Ada nggak ya di sini? Di sini nggak ada ininya sih, nggak ada PPT ya. Kalau saya biasanya, sebenarnya gini sih, kalau misalnya langsung backtrack ke H, ya jawabannya harusnya tetap sama. Cuma yang kalau saya, kalau misalnya menjadi masalah itu begini, karena nanti kita melakukan harus cek low linknya, kalau kita nggak update, ya kalau kita nggak update, nanti kita nggak tahu nih yang terkecil yang mana. Itu jadi masalahnya. Kalau kita nggak update, tapi langsung backtrack. Cuma kalau misalnya secara konsep harusnya untuk algoritma kalau langsung backtrack ntar lanjut lagi ke tetangga yang lain itu harusnya tetap akan sama hasilnya. Cuma hati-hati aja. Yaitu David Christian, lalu kita punya ini kelas Tristan. SCT itu syaratnya node yang bisa dijangkau dari segala garis. Terus angkanya kayak dua itu posisi node book. Oke. SCC itu adalah strongly connected component. Itu adalah dalam satu set, satu titik bisa ke semua titik lainnya. Misalnya, dengan kita bilang SCC1 itu DGIFH, misalnya kita mau dari D. D bisa ke G, bisa. D bisa ke H, bisa. D bisa ke I, bisa. D bisa ke F, bisa. Memang caranya akan panjang. Misalnya dari D ke G. D, H, G. Bisa. Tapi gak langsung, gak masalah. Yang penting bisa. Ya, itu konsep dari SCC. Nah, untuk tadi A 5,5 itu bukan posisi. 5 itu, sorry, yang kiri itu ID. Yang kanan itu low link. ID-nya akan tetap sama, low link-nya akan berubah. Ya, gunanya low link adalah memastikan bahwa untuk setiap kali kita lakukan Tarzan algorithm, kita mulai dari manapun, ya, dan kita mau kemanapun duluan, ya, karena konsep DFS, itu hasilnya akan konsisten sama. Itu yang penting. Ya, jadi pastikan konsep ID low link itu jangan sampai lupa. baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Aman? Yang di kelas aman? Oke, oke. Kembali lagi saya ingatkan, jangan cari selingkuhan dulu. Yang mana? H, F, I, G, T. G. Ini, G. Ya, gajah. Di freeze aja kali ya. Di freeze.
Enggak. Tiba-tiba saya gambar, saya, ga- saya juga boleh kan? Boleh aja. Boleh, boleh banget. Saya mau tulis jangan selingkuh misalnya, saya juga boleh. Ah, itu bagus tuh. Iya, boleh. Saya mau tulis apa aja boleh di papan tulis. Yang penting tak saya hapus. Apa? Kameranya ditulis. Oh iya, tapi kan yang di freeze kan proyektornya doang. Yang di zoom tetap bisa lihat. Mau tulis apa misalnya? Beda lagi. Tetap konsep S, tetap konsep Tarzan. Enggak, cukup tahu aja Batman Ford. Enggak. Hmm? Kenapa? Enggak ada. Semuanya. Enggak tahu juga sih. Kan bukan saya bikin soal. Doraemon. Doraemon punya telinga nggak sih? Doraemon nggak punya telinga ya? Doraemon nggak punya telinga tuh gimana konsepnya ya? Oh, iya. Tuh. Artinya apa? Rasis. Udah kelar nyatet ya? Oke, mantap. Oke, kita akan masuk ke NP ya. Yang saya ingin kalian punya atau take away dari yang kali ini adalah konsepnya aja ya. Karena pengembangannya banyak. Kalau kalian lihat kan makanya NP itu 2 sesi untuk ngebahas NP doang dan variasi permasalahan yang ada di dalam NP komplit. Jadi kita bahas dulu ya. Kita mulai dari P. P itu adalah huruf ya. Em, yang mana kalau kita jembatan keledai ini adalah pacaran, bukan.
Ini adalah polinomial. Ya, atau PTA. Semua problem yang masuk ke kategori P, artinya bisa kita cari solusinya. Ya, bisa dicari solusinya dalam waktu polinomial, time. Kalau permasalahannya bisa di-generate secara random dan dapat hasilnya, itu yang kita sebut sebagai non-deterministic polinomial. Ya. Jadi NP itu bukan non-polinomial, tapi non-deterministic polinomial. Artinya, kita bisa dapat solusinya dengan melakukan generate secara random. Makanya non-deterministic. Karena kita nggak yakin ini benar atau salah. Beda lagi. Ya. Nah, syaratnya adalah, untuk kita tahu problem itu NP tadi adalah kita tahu non-deterministic pertama. Ya, kita punya solusinya bisa kita kerjakan. Sertifikat yang kita punya ini akan kita uji. Yang kita sebut sebagai verifikasi. Kalau verifikasinya dalam waktu polinomial, artinya dia juga masuk ke NP. Makanya kalau misalnya kita lihat grafiknya, aduh ada gambar saya lagi, jangan dihapus deh. Ini grafik PSA saya, jadi saya nggak akan hapus. Ya, kalau misalnya kalian lihat di grafik, itu biasanya ada seperti ini. Ini adalah Venn diagram untuk NP, dan ini adalah lingkaran untuk P. Ya, artinya untuk sekarang kita punya belief bahwa P itu adalah elemen dari NP. Karena yang fokus dari NP adalah dia bisa diverifikasi dalam waktu polinomial. Itu syaratnya. P, selain bisa diverifikasi, juga bisa di-generate solusinya dalam waktu polinomial. Ini yang kita believe sampai sekarang. Kalau kalian mau 1 juta, saya nggak tahu, 1 miliar dolar, 1 juta, 1 juta dolar, ya, saya nggak bisa matematika. Kalian bisa buktiin kalau P sama dengan NP, tapi ini bukan tugas kita sekarang. Tugas kita adalah memahami dari kiri sini sampai kanan sini. Ya. Selanjutnya kita punya NP hard. NP hard adalah suatu problem yang memang tidak bisa diselesaikan secara polinomial dalam waktu polinomial. Tidak bisa dikerjakan dalam waktu polinomial. Contohnya, catur, tapi 2 pemain. Karena terlalu banyak faktor untuk kita mencari solusinya pun juga bahkan impossible. Terlalu banyak kemungkinannya. Untuk membuktikan suatu problem itu NP hard, kita akan melakukan teknik yang namanya reduction. Untuk kita melakukan teknik reduction, kita perlu tahu problem-problem NP complete. Nah, NP complete itu apa? Adalah permasalahan yang memiliki karakteristik NP hard dan juga memiliki karakteristik NP. Untungnya, kita udah punya banyak selection dari NP complete problem yang kita punya. Misalnya, kita punya dari SAT, atau satisfiability. Ketika kita punya dalam bentuk visualisasi atau sirkuit, ya kita bisa bilang circuit satisfiability. Terus kita juga punya click, kita punya Hamiltonian path, Hamiltonian cycle, TSP. Terus kita juga punya subset sum dari click. Semua yang ada di sini, kanan sini, itu kalian bisa gunakan untuk direduksi ke problem kalian punya. Kecuali problem-problem yang berkaitan dengan pacaran, itu nggak bisa. Tetapi problem-problem lain, misalnya, kayak, kalau misalnya, ya ini agak cepat aja, kalau misalnya kalian punya problem yang berkaitan dengan graph, kalian punya banyak opsi. Mulai dari Hamiltonian path, cycle, dan TSP, itu semua adalah berkaitan dengan graph. Ya, di sini sebenarnya juga tadi kita punya ada vertex cover, ya, tapi itu ya saya nggak tulis di sini, tapi ada lah. Ya, jadi ada banyak opsinya. Kalau kalian disuruh cari suatu apa ya? Misalnya Google Map. Ya, kalau Google Map itu kan dia punya ada start, ada end, ada path-nya. Ya, ada titik-titik tertentu yang harus kita kunjungi. Gunakan Hamiltonian path. Kalau tugas kalian adalah mengeksplor semua titik, tetapi edge-nya coba bisa dipakai maksimal sekali, Hamiltonian cycle.
Kalau kalian punya graph dan ada weight-nya, gak usah pusing TSP. Ya. Sisanya, kalian bisa masuk ke vertex cover, klik, circuit surface variability, atau SAT itu sendiri. SAT ada dua SAT dan 3 SAT. Ya, ya. Kenapa di sini saya taruh Cook-Levin theorem? Karena semuanya itu bisa direduksi ke SAT. Sorry, dari SAT. Ya. Cuma SAT ini bukan student activity transcript seperti kita pahami. Syaratnya berapa SAT kita? 120. Ya. Tetapi bukan itu ya. SAT itu adalah satisfiability yang kita menggunakan and, or, dan lain sebagainya. And or not, sorry. Kenapa? Kalau misalnya kalian disuruh cari jumlah biasanya ya, itu biasanya ke arah subset sum juga bisa. Ya, jadi ada banyak opsi yang bisa kalian gunakan. Yang penting, ketika kalian dihadapi dengan satu problem, baca dulu soalnya. Ini mirip dengan apa? Terus kalian baru ingat-ingat ke sini. Kira-kira ada problem yang miripan atau enggak? Kalau bukan graph, ya udah kalian nggak usah cek antara vertex cover, Hamiltonian path, Hamiltonian cycle, dan TSP. Cek sisanya. Ada subset sum, vertex cover juga bukan. Klik, circuit SAT, 3 SAT, 2 SAT. Kalau graph, udah langsung dari vertex cover, Hamiltonian path, Hamiltonian cycle, atau nggak TSP. Cari mana yang paling mendekati. Satu hal yang harus saya sampaikan, reduction, misalnya, A itu masalah kalian. B itu masalah NP complete atau NPC. Ya, bukan NPC yang itu ya. Bukan NPC yang itu. Ketika kita melakukan reduksi, itu adalah reduksi dari B ke A. Bukan kebalikannya. Artinya, kita akan transform problem yang ada di NP complete ini yang kita pilih, lalu cocok login, supaya bisa bentukannya mirip dengan problem yang kita punya sekarang. Itu adalah reduction. Tugasnya adalah, sekarang kita ingin buktikan bahwa kita tahu B itu susah. Kalau A kita reduksi dan juga sama susahnya, berarti NP juga NP hard minimal. Ya. Kalau misalnya kita bisa transform ini dalam bentuk polynomial time, itu yang pertama. Yang kedua, A itu juga sama susahnya, berarti pas nih, A adalah NP hard. Makanya kita butuh dua. Kita harus buktikan dia NP hard, dan yang kedua kita harus buktikan dia NP, yaitu dalam bentuk verifikasi sertifikatnya. Oke? Jadi jangan sampai kebalik. Bukan A reduksi ke B, tapi B reduksi ke A. Dengan A adalah problem yang kita punya, dan B adalah problem yang sudah diketahui adalah NP complete. Kenapa ini bekerja? Karena kita punya teori bahwa kalau misalnya B itu susah, kalau kita cocok login ke B, harusnya B juga ikutan, A juga ikutan susah. Kalau misalnya nih, kita transformasi problem ke B ke problemnya ke A. Padahal dasarnya dari B, tapi A jadi gampang. Artinya B gak mungkin lebih gampang. Gak valid, karena kita tahu B itu adalah NP complete. Kalau B amit-amit ketemu A rupanya P, berarti ini akan mengubah sejarah. Untuk sekarang memang nggak ada yang bisa buktiin. Ya untuk sekarang. Ya, cuma kalau motivasi kalian adalah uang $1 juta, mungkin bisa. Kalau sekarang Turing Award mah cuma buat AI doang, males. Ya. Atau kalian punya opsinya banyak kalau mau jadi cepat tajir. Ya.
Iya. Oke, itu untuk NP. Ada pertanyaan atau enggak? Dari Zoom, apakah ada pertanyaan? Oh, ya kan emang nggak ada perubahan juga dari layar. Oh ya, benar juga ya, saya bisa lihat dari Zoom. Oke, oh ada pertanyaan 6. Tadi tidak kedengaran. Yang mana ya? Tadi nggak kedengaran 14.36. Tadi nggak kedengaran, bagus. Ya, ntar saya nggak mau, saya menyebutkan sesuatu yang tidak boleh direkam. Oke, apa opsi lain supaya bisa dapat duit banyak ya? Ada yang punya ide mungkin? Ini contoh permasalahan NP hard. Cari duit. Cari duit itu NP hard. Tapi kita nggak bisa kerjakan secara reduction. Karena di sini nggak ada yang soal duit soalnya. Mungkin subset sum ya, karena itu juga bisa berhubungan dengan duit ya. Cuma lain dari itu nggak ada. Jadi cari duit itu NP hard. Cari pacar juga NP hard. Reduksinya dari graph. Misalnya kalian mau mana? Kalau kalian kalian nggak mau selingkuh, Hamiltonian path. Nggak juga sih ya. Hamiltonian path juga selingkuh. Nggak tahu deh. Oke. Intinya satu, jangan selingkuh. Ya. Ini saya udah bikin PSA-nya ke kalian. Oke. Ada pertanyaan dulu terkait NP complete? Yang penting dari NP complete, pahami dulu ya, itu P, NP, NP hard, dan NP complete. Terus, problem-problem yang ada di NP complete, di yang sesi kedua kalian, itu jangan lupa dibaca, dipahami. Ya, supaya kalian bisa cocok login antara problem yang kalian punya sekarang sama NP complete problem yang ada. B itu NP complete. Kita cuma bisa, jadi gini, dalam dunia NP itu ada dua hal yang kita bisa buktikan. Hardness sama completeness. Ketika kita melakukan reduction, yang baru kita buktikan adalah hardness. Untuk kita bisa membuktikan dia adalah NP complete, kita harus juga bisa buktikan bahwa dia adalah NP. Apa syarat NP? Verifiable in polynomial time. Iya. Tadi contohnya ya, permainan-permainan yang bisa basisnya dua player game itu bisa NP hard, yang nggak NP complete. Apalagi ya yang NP complete ya? NP hard sih seenggaknya. Yang ketahuan NP hard tuh banyak. Mario Bros, Pac-Man, Sudoku, ya. Jadi dia juga NP hard kan. NP hard dan NP, makanya NP complete. Terus apalagi yang NP hard ya? Ya tadi cari duit, cari pacar, ya gitu. Start, saya lupa cek. Kok itu untuk graph selain Hamiltonian path, circle, TSP, ada pas satu lagi eh, yang pas kakak bilang atau, ya, ya. Kok itu untuk graph selain Hamiltonian path, circle, cycle ya, cycle, kayak bicycle, ya. TSP itu traveling salesman problem, satu lagi itu vertex cover, vertex cover, ya. Kalau disingkat jadi VC. VC adalah virtual class, yang mana harusnya udah gak ada lagi. Karena udah selesai kelasnya ya. Iya, kalian nggak ada virtual class lagi kan? Ya. Ya. Ada yang masih KP? Ada yang besok masih KP? Kamis, Jumat? Ada yang masih KP? Gak ada? Bagus. Kalau ada baru mau saya ketawain. Aman? Soal NP?
Aman ya? Di Zoom nggak ada pertanyaan? Aman ya? Kalau nggak ada approximation seperti yang tadi kita udah bahas ya, ada 3 macam. Tadi ada vertex cover, ada TSP, satu lagi ada apa? Subset sum. Konsepnya adalah kalau kita ngomongin approximation, kita pasti punya suatu variabel. Gunanya variabel ini adalah untuk menentukan bahwa solusi kita itu nggak lebih dari berapa persen apa yang kita punya atau ajuin. Makanya tadi kita punya ada PTAS sama FPTAS. Kalau ini adalah polynomial time approximation scheme, kalau ini adalah fully PTAS. Kita akan bekerja dengan satu variabel yang namanya rho. Misalnya, rho approximation. Ya, nilai rho di sini itu nggak harus integer. Paling umum biasanya kita akan mendekati 2. Misalnya ada beberapa algoritma yang punya 1,57 approximation. Nggak masalah. Justru semakin mendekati 1 semakin bagus. Kenapa? Karena kalau satu approximation ini adalah optimal solution. Sementara kita tahu approximation algorithm atau approximation scheme itu dipakai cuma ketika kita punya problem NP-complete. Yang kita tahu artinya untuk kita mengenerate solusinya itu pasti dalam waktu yang lama. Tetapi kan kita kadang-kadang butuh banget nih solusi, walaupun nggak mendekati, tetapi walaupun nggak persis, minimal mendekati. Sama kayak kalau kita cari pacar, kita punya list dari desire yang kita punya, atau tipenya kita. Ya, kalau dapat semua tipenya dari satu orang bagus. Tapi kalau nggak dapat semua ya udah mendekati aja. Ya, misalnya kita mau tingginya 100 cm, 170, terus dapatnya 168 ya nggak masalah. Ya, tapi bukan berarti kalian cari 2 pacar supaya bisa memenuhi semua tipenya kalian ya. Tetap jangan selingkuh. Nah, ini yang penting. Ya, jadi untuk nilai di sini, pastikan itu akan mencukupi dari kalian punya algoritma. Misalnya, kemarin kalian sempat belajar harusnya semua rata-rata di row-nya sama dengan 2. Kecuali di subset sum, karena subset sum itu tergantung dari jumlah deltanya. Ya. Misalnya apa ya? Vertex cover. Ya, di vertex cover kalian punya permasalahan di mana optimal solutionnya itu selalu setengah at least dari current approximated solution. Untuk kita bisa menentukan row-nya berapa, itu kita harus lakukan pembuktian biasanya. Ya, jadi memang biasa ini selalu case by case, tergantung dari algoritma. Kalau TSP, kalau TSP pembuktiannya kita menggunakan triangle inequality. Kalau misalnya di subset sum, itu kita bisa membuktikan menggunakan delta. Kalau di vertex cover, pembuktiannya adalah dari algoritmanya itu sendiri. Dari cara kita ambil solution. Ujung-ujungnya, kalian bisa menentukan row itu ketika kalian baru membuat algoritmanya. Tenang aja, ketika kalian sudah nih membuat algoritma yang dalam waktu polinomial, tugas kalian baru mencari ini, row-nya. Biasanya pertanyaannya kalau nggak simulasi ya berarti tergantung.
Kalau misalnya kalian dihadapkan dengan dua algoritma dengan pendekatan yang berbeda, approximation-nya juga berbeda, kira-kira mana yang lebih cepat? Mana yang lebih bagus? Trade-off-nya apa? Nah, itu yang harus kalian coba pikir-pikirin. 3 cara untuk kalian mencari solusi untuk NP complete, kan ada heuristic, ada approximation, dan satu lagi, ya sudah. Ya, masing-masing pendekatan itu pasti punya pros dan cons-nya. Kalau approximation, ya tergantung dari row-nya. Bisa belajar seberapa banyak. Heuristik, kadang-kadang nggak realistis karena kita perlu data aslinya dulu, data realnya. Yang kadang-kadang pun juga kita nggak punya. Algoritmanya sudah, lelet. Karena kita berpasrah. Kenapa? Ya ada kasus tertentu yang NP complete, tapi kalau misalnya kita bikin generalize-nya, jadi P bisa sebenarnya. Kalau nggak salah apa ya? Ada sih, cuma saya lupa yang mana. Oh ya, contoh bentuknya apa? Contoh bentuk yang non square apa? Bintang bisa, bintang bisa. Bentuk rumah, iya. Kalau bentuknya apa ya misalnya ya? Binus bisa nggak? Nggak apa-apa. Yang pasti bisa bentuk Doraemon aja. Oke? Nah, jadi itu approximation ya. Saya kalau misalnya contohnya untuk simulasinya karena ada PPT, bisa lewat PPT. Dan macamnya kita juga ada banyak tadi ya. Yang penting tadi gimana cara kita bisa simplifikasinya? Tekniknya apa? Apakah dia sesuai dengan konsep dari row-nya? Sorry, apakah dia satisfy dengan nilai row-nya sendiri? Ya, di mana row itu tadi nilainya adalah 1 plus E. Kalau misalnya delta itu tadi adalah 2. Sorry, dia itu um, E/2N. Ya. Atau ada permasalahan-permasalahan lain. Yang selalu saya tekankan di sini pasti konsepnya. Ya sama, dari awal tadi kita di DP kita punya jembatan keledai, SCC ada ID lolling untuk bikin DFS-nya konsisten, NP complete semuanya teori, sini juga semuanya teori. Ya, ada yang mau ditanya dulu mungkin terkait approximation? Ini nanti rekamannya dapat diakses di mana? Rekaman apa? Oh, rekaman ini, oke. Oke, kenapa? Hah? Hah? Oh, ya. Ada yang mungkin masih gundah gulana terkait ADA? Oke. Lain dari itu ada lagi, mungkin selama tentang ADA saya masih bisa. Lain dari itu saya nggak bisa. Contoh, cari duit. Nggak bisa. Kalau kalian nggak percaya, saya sebelum waktu kelas 10, itu saya nggak bisa masuk IPS karena ekonomi saya jeblok. Sorry, akuntansi. Padahal saya manusia MSG atau mata satu garis. Jadi nggak sesuai dengan ancestor saya ya, tapi ya sudahlah. Walk of life namanya itu. Gak itu contoh doang, tergantung dari row-nya.
Huh? Huh? How do you write what? Proof what? Oh, how do I prove? As far as I'm concerned, I don't think there's any concrete way. I mean, you can do paper on or journal if you want to go that way, but or you can go the cold way. No. I mean, you can just become a TikToker of mathematician that spews bullshit, and then you just say that this is NP complete. You have to believe. Source, trust me, bro. Hmm? What? No, it's not as complicated because you are only using theorems that we already have. It's only difficult if you do not know how to get a simpler answer. Other than that, mhm. I don't think 3S80 is approximated. Sorry, can be approximated. Uh, yeah. Hmm. Mhm. Hmm? Bukan non polinomial, non deterministik polinomial ada di sini semua. Iya. Ingat, yang paling penting adalah dari NP, kalau kalian punya masalah, diam tidak bercerita. Ada lagi? Yang dari Zoom mungkin mau nanya untuk keempat kisi-kisi tersebut yang disuruh menghitung time complexity-nya yang mana, nggak ada yang tahu. Mohon maaf. Kayak Tetris balok-balok. Hah? Iya. Mohon maaf ya untuk yang bertanya yang menghitung time complexity. Saya nggak tahu yang mana. Em, yang saya tahu adalah ada ujian ADA. Makanya saya disuruh responsi. Hmm? To what? To what? Nah, later on. Masih responsif. Yang mana? Yang ini? NP hard artinya problemnya tersebut itu bisa apa ya sebutannya ya? Saya coba pikir-pikir dulu. Kalau tadi kan kita bilangnya NP hard itu adalah problem yang memang tidak bisa diselesaikan secara dalam waktu polinomial dan juga bisa diverifikasi juga, yang kita tahu.
Nggak bisa diselesaikan. Problem bukan persamaan. Problem. Kita di sini berkaitan dengan problem. Ya, problem yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu polinomial. Mm-mm. Intinya kalau mau cepat, NP complete sama dengan NP hard dan NP. Nah, ini aja. Ya, jadi NP complete itu harus memiliki dua quality. Quality-nya NP hard dan quality-nya NP. Iya, kalau nggak ada berarti aman ya. Kalian tahu harga barang naik ngikutin PPN 12%? Kalian tahu harga barang naik ngikutin PPN 12%? Terus nggak turun lagi? Kan PPN-nya tetap 11% kan? Harga barangnya ikutan naik aja udah. Nggak turun lagi. Sama kayak ekspektasi ya. Ekspektasi kita ke pacar kita tuh. Ya. Padahal kayak harus ekspektasi kita tuh harus bisa turun cepat sama kayak kita ekspektasi kita ke pacar kita. Hmm. Berarti harus pakai aseton ya biar nggak sticky lagi. Nggak bisa. Dicuci pakai air panas atau nggak pakai heat gun sama kayak stiker. Ya, bisa. Atau kalau kalian mau jual lagi barangnya, ya bilang aja pre-love gitu kan. Ada yang pernah belanja barang pre-love? Satu. Siapa yang pernah belanja barang pre-love? Karena saya dapat barangnya selalu gak pernah yang di love. Ya Gamina kan gak punya pacar, gimana sih? Ah, kesel juga. Oke, kalau gak ada pertanyaan, udah memasuki jam 3, artinya saya mau makan dan push rank. Thank you udah datang. Sampai ketemu di pertemuan lainnya. Sar. Ah, itu kalau dari sana aku, ini tadi udah dibahas. Ini tadi dari saya soal BGH, habis itu F dan I sendiri. Oh, itu nggak bisa kayak gitu dong. Nggak bisa. Kan kalau misalnya gini, kita lihat dari algoritmanya, kalau kita balik lagi ke H, H itu kan masih ada neighbor. Yang kita lakukan itu, kita harus lakukan traversal dulu ke semua possible children. Kalau kita belum traverse ke semua possible children, artinya kita belum selesai, kita belum boleh self-reflection. Sama kayak kita harus pacaran banyak-banyak dulu, baru kita introspeksi diri sendiri. Kira-kira kita sendiri udah benar atau belum. Ya, jadi abis dari H ke G ke D, kita balik lagi ke H kan, kita belum selesai, kita harus cari dulu pacar lain. Yang dalam kasus ini, tadi kita bisa pindah ke sebelah kiri. Ya, jadi jangan langsung bikin SCC-nya dulu. Ya, cari semua neighbor, cari semua possible pacar, pacarin dulu. Kalau misalnya udah gak ada, baru kita cek, baru kita update low linknya.
Ya, itu Brian. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di sini nih tadi ya, kan tadi kita ke H, habis itu ke F, habis itu ke I. Ya, kan kita balik ke H lagi kan. Walaupun nggak bisa karena H udah dimasukin stack. Makanya kita balik lagi ke I, update, F update. H kan masih bisa ke G nih. Dan juga bisa ke I. Walaupun I juga tadi kita bilang nggak bisa ya. Tapi dia masih bisa ke G. Pacaran dulu sama si G-nya. Ya, jangan di-update dulu. Update atau minimal gini. Kalau kalian mau ID sama dengan low link, itu harus di paling akhir setelah kita cek semua neighbor. Jangan sebelum. Itu yang penting. Jadi kalau misalnya di sini hasilnya itu sebenarnya adalah DGHIF dan bukan potongan yang kayak tadi. Ya, jadi bukan DGH doang, tapi DGH, F dan I juga. F dan I itu barengan. Oke, ada lagi yang mau ditanya dari Zoom yang di kelas udah boleh balik kalau misalnya udah gak ada pertanyaan. Semoga win streak. Oke, thank you. Ya, gitu ya Brian ya. Masih bingung nggak? Oke, oke. Sip. Oh, cabai sekarang 100.000. Iya, makanya saya nggak makan pedas lagi. Saya belinya 2 beli bis. Buat yang tahu orangnya siapa aja? Ya langsung kasih tahu. Langsung kasih tahu. Ya.